Suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah meningkat 0,85 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 hingga 1980. Hal ini disebabkan masifnya produksi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Berikut penjelasan mengenai efek rumah kaca. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Yulia Sukma Supriyatna, Kevin Audrik, Sylvia Wardani, Gusti Risna Ayu, dan Jemima Margareta. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca dapat diartikan sebagai kenaikan suhu bumi yang diakibatkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang inframerah oleh gas-gas rumah kaca. Lalu, apa sih penyebab efek rumah kaca? Yang pertama, ada kenaikan pembakaran bahan bakar organik, kenaikan pembakaran BBM, kenaikan pembakaran bahan bakar batu bara, berkurangnya lahan hijau, dan masifnya polusi udara. Secara singkat, efek rumah kaca tersebut disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah, apa sih gas-gas lainnya yang menyebabkan efek rumah kaca? Yang pertama ada karbon dioksida, lalu ada CH4 atau metana, N2O, nitrogen dioksida, dan freon, seperti SF6, HFC, dan PFC. Secara garis besar, matahari memancarkan radiasi yang berupa energi termal ke bumi. Sebagian besar radiasi tersebut diserap ke permukaan bumi. Selain itu, radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh bumi memancarkan dalam bentuk radiasi inframerah. Serta lainnya ada radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh atmosfer. Adapun mekanisme terjadinya efek rumah kaca tersebut terjadi karena gas-gas tertentu yang ada di atmosfer bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi. Gas-gas rumah kaca ini menangkap radiasi inframerah dan kemudian memancarkannya kembali ke bumi yang menyebabkan peningkatan suhu pada permukaan bumi. Jumlah gas kaca dapat meningkat akibat aktivitas manusia seperti pembakaran hutan ataupun produksi industri. Adalah dampak meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, hampir 7,3 juta hektar hutan di seluruh dunia hilang setiap tahunnya. Selain disebabkan oleh faktor aktivitas manusia, kerusakan hutan juga dapat disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Dampak akibat kerusakan hutan yang pertama menurunkan kualitas oksigen, yang kedua penyebab banjir besar, yang ketiga bencana kekeringan, yang keempat penyebab tanah longsor, dan yang kelima terganggunya siklus air. Oke, selanjutnya apakah efek rumah kaca memiliki manfaat? Jawabnya tentu saja memiliki. Yang pertama, efek rumah kaca sendiri menjaga suhu bumi sehingga cukup hangat untuk ditinggali. Tanpa gas rumah kaca, panas bumi tidak akan bertahan lama di permukaan bumi dan bumi akan jauh lebih dingin. Yang kedua, gas rumah kaca memiliki fungsi untuk menyerap radiasi berbahaya dari sinar matahari. Dengan begitu, radiasi hanya sedikit yang mencapai permukaan bumi. Sebagian besar radiasi akan dipantulkan kembali ke atmosfer luar agar tidak membahayakan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang berikutnya adalah upaya mengurangi efek rumah kaca. Upaya sektor kehutanan yang pertama, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dari hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Yang kedua, pembatasan konversi lahan hutan menjadi non-hutan. Yang ketiga, pembatasan degradasi kualitas hutan. Yang keempat, pencegahan kebakaran hutan. Selain upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, kegiatan mitigasi dalam bidang kehutanan dan lahan gambut khususnya terkait alih guna lahan antara lain dengan adanya aktivitas meningkatkan serapan melalui penanaman dan rehabilitasi pada hutan terdegradasi, dan kegiatan menurunkan emisi GBK melalui peningkatan pengelolaan hutan. Nah, selanjutnya inovasi apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat yang mendapat manfaat dari hutan dalam upaya mengurangi efek rumah kaca? Nah, salah satunya adalah penerapan agroforestry. Bagi masyarakat yang bergantung dengan hasil hutan dapat menerapkan sistem agroforestry. Karena agroforestry mampu menyerap karbon dioksida dan menyimpannya dalam bentuk biomasa tanaman secara lebih lama. Selain itu, agroforestry juga meningkatkan pendapatan dengan diversifikasi hasil hutan. Nah, selanjutnya ada mangrove eco-edutourism. Bagi masyarakat pesisir yang bergantung dengan ekosistem bakau dapat memanfaatkannya sebagai pusat pendidikan serta rekreasi berwawasan lingkungan, seperti kegiatan penanaman bakau. Perbanyakan pohon bakau berpotensi mengurangi efek rumah kaca karena 1 hektar pohon bakau dapat menyerap 110 kg karbon.